الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita para pejuang subuh masih istiqomah untuk melakukan kajian-kajian dan alhamdulillah ya hari ini ada motivasi dari Kang Founder untuk semua peserta dan mudah-mudahan meningkatkan motivasi ya kita semua untuk terus istiqomah mengawal ngaji subuh ini selama kita sehat, selama kita mampu gitu ya. Nah, dan dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir kemarin baru Al-Baqarah ayat 2 dan untuk hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Baqarah ayat 3. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya bacakan terlebih dahulu ya surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yaitu orang-orang, maksudnya kan kemarin hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bahwa orang yang bisa mengambil hidayah dari ayat Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu yang seperti apa? Alladzina, orang-orang bertakwa itu adalah yang pertama yu'minuna bil ghaib, orang yang mempercayai hal yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan yang mendirikan shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa razaqnahum yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Baik, akan kita lihat bagaimana tafsirnya ya. Yang pertama kita lihat dari tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa Allah menyebut 4 sifat. Jadi kalau kita ingin mencapai derajat takwa, kan saum itu sekarang tujuan akhirnya supaya takwa. Nah, ada 4 sifat orang yang bertakwa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3 ini. Orang takwa yang dapat petunjuk dari Al-Quran ya, yaitu yang pertama adalah mereka orang yang beriman dan mempercayai hal yang gaib yang disampaikan dalam Al-Quran. Ini menurut tafsir Wahbah Az-Zuhaili gitu ya, bahwa maksud yang gaib teh naon, iman kepada yang gaib itu diantaranya percaya pada al-ba'ats, hari kebangkitan. Kita meyakini adanya hisab, hari perhitungan. Kita meyakini adanya sirat, jalan gitu ya. Kita meyakini adanya surga, neraka, dan hal gaib lainnya. Nah, kemudian jadi orang yang takwa itu tidak hanya semata-mata melihat itu sesuatu yang empiris gitu ya. Jadi mempercayai misalkan bahwa ada selain fisik, ada metafisik di luar jangkauan alam gitu ya. Adanya ruh, adanya jin, adanya malaikat, adanya Allah gitu. Nah, ini maksud dari iman kepada yang gaib itu seperti itu. Nah, kita merasakan Allah gitu ya. Kita merasakan adanya kehadiran malaikat misalkan. Kita meyakini bahwa jin itu ada dan lain sebagainya. Nah, kemudian menurut Syekh Wahbah Juhaili dalam Al-Munir itu yang kedua ciri-ciri takwa itu adalah menunaikan sholat dengan sempurna. Nah, jadi bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tetapi bahasanya itu adalah wa yuqimunas shalah, menunaikan sholat secara sempurna.
yang seperti apa, yang sesuai dengan syarat rukunnya, sesuai dengan adabnya, sesuai dengan kehusuannya. Jadi sholat yang khusyuk gitu ya. Sholat yang khusyuk itu jadi tadi merenungi bacaan, memahami ketika baca iftitah itu, misalkan iftitahnya baik itu Allahumma ba'id atau Allahu akbar kabiro atau subhanaka Allahumma, paham itu Allahumma ba'id ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antaraku. Jadi dalam hati itu sambil mentadaburi, bukan hanya membaca bacaan saja gitu ya, hanya dikir di lisan tapi hati kemana-mana, pikiran kemana-mana, tapi betul-betul merenungi setiap bacaan dalam sholat. Dalam misalnya dalam duduk di antara dua sujud, Robbi firli warhamni ya Allah, ampuni aku gitu, sayangi aku. Jadi dengan penuh perenungan atas setiap bacaan yang dibaca, pemahaman atas makna Al-Quran yang dibaca, dan ada perasaan takut gitu pada Allah gitu. Jadi bukan hanya sholat yang secara fisik bergerak, tetapi betul-betul merenungi setiap gerakan, merenungi setiap bacaan, merenungi setiap kata dari Al-Quran yang kita baca. Kan sebagaimana yang saya sampaikan di ayat di sebelumnya, bahwa ketika kita sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah. Misalkan ya, bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sedang menjawab, Hamidani Abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya Abdi. Allah sedang menjawab, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, Allah itu menjawab, Majjadani Abdi. Nah, jadi kita sedang berdialog dengan Allah. Jadi bukan hanya sholat yang secara fisik saja kita bergerak, tetapi betul-betul menghadirkan hati seluruhnya, menghadapkan pada Allah. Kemudian yang ketiga adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya. Baik melalui zakat, kemarin sudah dibahas ya tentang keutamaannya apa. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun di sini kalau menurut Wahbah Zuhaili adalah bagaimana menginfakkan harta di jalan Allah, baik melalui zakat, sedekah gitu ya, atau nafkah lainnya gitu. Sehingga timbul ciri orang yang bertakwa itu memang memiliki sifat dermawan gitu ya. Sifat dermawan yang ini merupakan wujud konkret untuk membersihkan harta dari segala yang syubhat. Nah, ini momen Ramadan ini adalah momen yang paling tepat gitu ya untuk membersihkan segala harta kita yang jangan sampai, jangan-jangan misalkan selama ini ada tercampur antara yang halal dan yang syubhat. Nah, saatnya kita bebersih gitu ya. Kalau para sahabat itu kan seperti Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya misalkan ya. Kalau Umar misalkan setengah hartanya, misalkan ada sahabat lain sepertiganya, dan intinya sesuai kemampuan. Nah, jadi sholat mah hubungan Allah secara individu ya. Kalau infak, zakat, sedekah itu bagaimana hubungan dengan sesama. Nah, begitu sempurnanya Islam. Nah, dan menurut Wahbah Zuhaili, surah Al-Baqarah ayat 3 ini bersifat umum ya. Pokoknya segala hal yang gaib yang dikabarkan oleh Rasul, bersifat umum untuk segala sholat. Jadi sholat jadi itu sholat naon, can wa yuqimuna sholat teh ya, sholat semuanya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Wa mimma razaqnahum di sini itu maksudnya kalau menurut Wahbah Zuhaili ini umum gitu, baik infak yang wajib ya seperti zakat maupun yang disunahkan. Ini tafsir menurut Wahbah Zuhaili. Kita akan lihat menurut yang lain seperti apa. Nah, misalnya kalau menurut Al-Baidawi dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau menyebutkan bahwa ketakwaan ini bisa dimengerti sebagai, jadi takwa menurut Baidawi itu seperti apa ya, bahwa ciri-ciri takwa itu intinya adalah ini, bagaimana upaya meninggalkan apa yang seharusnya tidak dilakukan dan melakukan kebaikan secara umum. Jadi
intinya mah melakukan kebaikan dan menjauhi segala larangan. Ini menurut Baydawi. Misalnya sholat, sedekah, ya ini iman kepada yang goib. Menurut Al-Baydawi bahwa ketiga ketiga hal ini, iman pada yang goib atau keimanan, sholat, sedekah, tiga hal ini merupakan induk dari amaliyah batin. Jadi sebagai induk dari amaliyah batin, ibadah lahiriah dan ibadah maliyah gitu ya. Lahiriah tadi sholat kan ke Allah gitu ya. Ibadah maliyah zakat, infak, sedekah yang berdampak pada semua ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan secara umum. Jadi intinya kalau seseorang sudah mampu tiga yang ini ya, iman, sholat, sedekah, nah insya Allah ini adalah akan menjauhkan diri dari maksiat yang lain. Nah, adapun kenapa menyebut khusus gitu ya iman pada yang goib, kenapa menyebut khusus sholat gitu ya, menyebut khusus zakat. Nah ini menunjukkan keutamaan. Sebetulnya ini menunjukkan keutamaan atas semua bentuk pengertian dari takwa itu sendiri. Jadi kan takwa teh banyak yang meliputi banyak, tetapi kenapa yang disebutkan itu cuma iman, sholat, zakat. Gitu. Ini menunjukkan atas keutamaannya. Nah, selanjutnya masih dalam tafsir Anwarut Tanzil disampaikan bahwa di sini ya bahwa iman atau percaya secara bahasa merupakan ungkapan dari kata aman gitu ya. Jadi orang yang membenarkan aman dari pendustaan dan pengingkaran. Tetapi di sana ada kan asal arti amina ya'manu itu aman. Tetapi di sana ada huruf ba gitu ya. Mutaaddi dimutaaddikan dengan huruf ba yu'minu bil ghaib. Yu'minu nabil ghaib. Nah, ada kata ba itu sehingga menjadi dari kalimat intransitif yang tidak butuh objek menjadi transitif, ada ba. Ini kalau menurut Al-Baydawi itu adalah mengandung pengertian mengakui gitu. Mengakui. Nah, seperti itu. Nah, iman dalam Al-Baydawi masih ya. Jadi yu'minuna di sini itu iman ini berarti pegangan kuat, yang mana orang yang berpegang kuat pada sesuatu menjadi aman terhadapnya. Nah, sedangkan kalau menurut bahasa ya, sedangkan menurut istilah atau menurut syara, keimanan itu adalah kepercayaan atas pengetahuan mendasar dalam agama Islam. Jadi tauhid, kenabian, kebangkitan. Jadi maksud iman di sana apa? Maksud iman di sana itu adalah ketauhidan kepada Allah, percaya pada kenabian, percaya pada kebangkitan, dan percaya pada hari pembalasan. Ini menurut Al-Baydawi. Tapi ketiganya bisa dikumpulkan bahwa yang disebut iman itu intinya ada tiga saja, tiga unsur gitu. Seseorang disebut beriman ada tiga unsur. Sebagaimana yang sudah sangat terkenal ya, bahwa pengertian iman itu secara syara itu adalah iqraru bil lisan. Kita mengikrarkan secara lisan, wa yaqraru bil lisan wa i'tiqad bi qalbi, diyakini dengan hati, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, jadi kalau menurut mayoritas ahli hadis anu disebat iman teh tadi kedah tilu gitunya. Misalkan yang tidak memenuhi syarat seperti orang munafik, misalkan orang munafik itu iqrar bil lisan, mereka mengikrarkan bahwa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, bahwa mereka kan bersumpah engkau itu utusan Allah gitu. Jadi secara ikrar mengikrarkan bahwa mereka itu beriman pada Allah, mengimani Rasulullah. Terus wa amalun bil arkan, orang munafik juga mengamalkan dengan anggota badannya. Mereka kalau sholat sapnya terdepan gitu ya, kalau ngaji fasih gitu seperti itu. Tetapi di dalam hatinya mereka tidak yakin. Jadi walam yaktakid, tidak ada keyakinan dalam hati. Jadi hanya mengikrarkan saja secara lisan, mengamalkan gitu ya apa yang ada dalam Islam
tetapi dalam hatinya tidak yakin. Nah, sehingga ini disebutnya munafik gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak memenuhi syarat yang lain, misalkan orang yang fasik. Orang yang fasik itu kan mereka mengikrarkan saya Islam misalkan, tapi tidak mau sholat. Saya Islam tapi nggak pernah ngaji, misalkan hanya Islam KTP lah di Indonesia namanya. Dia mengakui Islam dan yakin bahwa yakin pada Allah gitu. Jadi secara lisan dia mengimani Allah, dalam hatinya pun yakin tetapi tidak melaksanakan, tengamalkeun misalnya ajaran Islam. Itu misalkan orang fasik. Nah, di sini menurut kesepakatan ulama gitu ya, kalau menurut orang Khawarij, orang yang melakukan seperti orang fasik itu disebutnya kafir gitu. Nah, sehingga di sini apakah keimanan cukup diyakini dalam hati tanpa perlu diikrarkan? Nah, ini mah masalah teologi gitu ya. Imam Al-Baidawi tidak secara panjang lebar. Yang jelas patokan kita mah gitu lah. Nu disebut iman teh ngaikrarkeun dina lisan, nah hate yakin, diamalkan dengan anggota badan. Nah, kemudian gimana dalam tafsir Jalalain? Tadi sudah ya dalam tafsir Wahbah Zuhaili sudah, Al-Baidawi sudah. Nah, sekarang Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti bagaimana menafsirkan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 3 ini. Kalau dalam tafsir Jalalain mereka yu'minuna bil ghaib itu adalah mereka yang percaya pada yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat. Itu percaya pada kebangkitan, percaya pada surga, percaya pada neraka. Kalau Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil menyebutkan bahwa hakikat iman itu adalah percaya ya dan yakin dengan hati gitu ya, seperti dalam surah Yusuf ayat 17 bahwa kemudian iman atau percaya dalam istilah itu atau dalam syar'i itu adalah keyakinan di hati, ikrar dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Nah, ini diperjelas lagi gitu ya dalam Al-Baghawi. Nah, yang tadi sebetulnya makanya dalam surah Al-Hujurat ayat 14 bahwa setiap Islam belum tentu iman. Jadi boleh jadi orang itu sudah Islam tapi belum tentu iman. Dalam surah Al-Hujurat kan di ayat 14 disebutkan bahwa qalu aslamna. Mereka berkata pada Rasul, aslamna, kami udah Islam. Padahal dalam ayat berikutnya walam yadkhulil iman, belum masuk keimanan gitu. Jadi baru Islam saja gitu. Jadi ada orang yang seperti itu yang baru menyatakan keislaman secara lahiriah gitu ya, tanpa keimanan secara batiniah. Ada juga yang beriman dalam batin tanpa mengamalkan yang tadi, ini sebetulnya yang bahasan yang tadi gitu ya. Mudah-mudahan kita mah yang ada di sini termasuk yang Islam sudah dan sudah tertancap keimanan dalam hati kita semua. Nah, kemudian bagaimana menurut Ibnu Katsir? Kalau Ibnu Katsir beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa kepercayaan adalah keimanan. Az-Zuhri menyebutkan bahwa iman itu adalah pengamalan gitu. Enggak disebut iman kalau tanpa pengamalan gitu. Kalau Ar-Rabi bin Anas menyebutkan bahwa keimanan itu adalah rasa takut. Kalau atau Bari menyebutkan bahwa keimanan pada yang gaib itu merupakan berupa ucapan, yakin dan ngamalkeun gitu. Kalau atau Bari lebih lengkap. Jadi takut kepada Allah masuk dalam pengertian iman. Intinya membenarkan melalui ucapan, dibuktikan dengan pengamalan. Jadi keimanan adalah sebuah kata yang tadi ikrar kepada Allah, mengikrarkan bahwa kita mengimani kitab suci, mengikrarkan bahwa kita iman pada para rasul. Dan pembenaran ini dibuktikan tentunya dengan pengamalan. Jangan kita beriman pada kitab, misalnya, tapi nggak pernah ngaji, misalnya. Kita beriman kepada Allah, tapi nggak pernah sholat, misalnya. Nah, jadi menurut Ibnu Katsir sendiri bahwa keimanan itu secara bahasa adalah kepercayaan murni. Yang dijabarkanlah dalam surah At-Taubah ayat 61 dan surah Yusuf ayat 17. Bagaimana tentang bahwa keimanan itu sebagai kepercayaan yang harus disertai dengan pengamalan gitu, bukan hanya percaya saja gitu.
Nah, ini bahasannya seperti ini gitu ya. Eh, Kalau keimanan menurut syariat ya, keimanan menurut syariat tiada lain adalah akidah, ucapan dan perbuatan. Intinya pemahaman jumhur ulama seperti itu. Kalau Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Ubaidah dan ulama lainnya menyebutkan bahwa keimanan itu adalah ucapan, gitu. Sedangkan pengamalan dapat meningkat dan menurun. Itu banyak ya, pokoknya penafsiran para ulama menyebutkan bahwa iman di sana itu maksudnya apa gitu. Kita hanya sebagai wawasan saja gitu ya. Eh, Seperti itu. Nah, kemudian juga ada ulama yang menyebutkan bahwa goib di sana itu beriman dalam kesunyian gitu. Kita juga harus tahu gitu ya betapa kayanya Islam gitu ya dalam berijtihad. Jadi ada yang menafsirkan bahwa yu'minu nabil goib, iman kepada yang goib itu di sana, maksud goib di sana itu dalam kesunyian gitu. Jadi orang yang bertakwa beriman dalam kesunyian dari publik gitu. Bukan seperti pengakuan imannya orang munafik yang ingkar di kesunyian. Kan kalau orang munafik kalau di masjid paling depan gitu ya, paling hebat, tetapi kalau sendiri seperti sholat isya males gitu. Nah, jadi ini salah satu sifatnya orang munafik. Sehingga Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, tiada keutamaan keimanan seorang melebihi keutamaan keimanan di kesunyian. Jadi maksud yu'minuna bil ghaib itu kalau menurut mereka di sini bahwa ini adalah keutamaan keimanan saat sunyi gitu. Ibnu Mas'ud kemudian membaca ayat ini gitu ya. Nah, tetapi ada juga ulama yang menafsirkan goib di sini dengan hati ya. Jadi rupi-rupi lah nafsir ke natehnya gitu, rupi-rupi nafsir ke nateh. Tetapi mungkin yang bisa ditarik kesimpulan kalau bisa dijadikan untuk kita ya bahwa mungkin bisa memberikan penegasan kepada kita bahwa saat kita sendiri maupun dalam publik gitu ya, kalau iman kita kuat tentu saja tidak akan berbeda. Tidak seperti imannya orang munafik yang saat bersama orang lain terlihat paling alim gitu ya, tetapi saat sendiri mereka melewatkan sholat juga ya nggak apa-apa gitu, tidak merasa berdosa. Makanya fawailul lil musallin dalam Al-Humazah itu menurut beberapa tafsir celaka bagi orang yang sholat itu ya orang munafik gitu ya, yang mereka itu kalau bareng-bareng sholatnya terlihat khusyuk, alim gitu, tetapi kalau sendiri seperti sholat isya karena poek gitu ya, mereka nggak mau melaksanakannya. Nah seperti itu. Berbeda-beda ya dalam menafsirkan gaib itu seperti apa. Nah, terakhir sajalah, udah itu ya udah lebih 4 menit, mohon maaf. Nah, di sini bahwa ada sebuah hadis tentang apa? Hadis dari Ibnu Muhairiz bahwa an Muhairiz qala qultu li Abi Jum'ah. Aku berkata kepada Abu Jum'ah, haddatsana hadis sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sebuah hadis yang kudengar dari Rasulullah, na'am baik, uhditsuka hadisan jayyidan. Aku akan menceritakan sebuah hadis yang jayyidan ya, yang kudengar dari Rasulullah tughdina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari cenanya kami sedang sarapan. Jadi tughdina mana tadi? Tughdina ma'a Rasulillah. Suatu hari kami sedang sarapan bersama Rasul. Wa ma'ana Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, pada saat sarapan itu hadir di sana ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Faqala. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ahadun khairum minna?" Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik dari kami gitu ya? Ada nggak orang yang lebih baik dari kami? Aslamna gitu ya. Kami masuk Islam, ya kami memeluk Islam. Ma'aka bersamamu. Wajahidna, kami ikut jihad ya, perang bersamamu, ma'aka bersamamu. Qala Rasulullah menjawab, "Na'am, ada." Cenah.
ada yang lebih baik dari mereka gitu, yaitu qaumun mim ba'dikum yu'minu nabi walam yarawni, ada gitu ya. Padahal ini kan pertanyaan dari Abu Ubaidah bin Jarrah bahwa merasa bahwa siapa lagi sih yang lebih baik dari mereka yang mereka Islam, mengikuti Nabi, ikut perang bersama Nabi, sehingga bertanya seperti itu. Tetapi Rasulullah ternyata menjawab ada gitu. Ada sekelompok yang lebih itu ya, khair, yang lebih baik, yaitu kaumun, mereka nanti ada suatu kaum mimba dikum, sepeninggal kalian ya, sepeninggal kalian, yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihatku. Nah, mudah-mudahan kita semua ya, termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah, sebuah kaum setelah para sahabat ini ya, beriman kepada Nabi dan padahal tidak pernah melihat Nabi gitu. Nah, seperti itu. Nah, nah mungkin karena sudah habis ya, udah lebih waktunya. Intinya seperti itu. Di sini yang selanjutnya ciri yang kedua intinya adalah mengimpakkan sebagian pemberian Allah, bahwa infak di sana itu mungkin pada sekali lagi pada saat Ramadan kali ini waktunya kita semua untuk membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita. Silahkan sekemampuan gitu ya, jangan dipikir infak itu harus besar. Misalkan kita punya mie 5 saja di rumah, boleh dibagi 2, misalnya punya buat tetangga 2, misalnya punya roti. Kan dalam hadisnya ittaqun nar walau bisyaqi tamratin. Kalian jaga dari neraka gitu, walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Dan kita punya roti sepotong ewang gitu ya, punya sasikat, misalnya pisang, pasihan, sabaraha ewang. Pada saat ini mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang disampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3 ini, derajat takwa yang memiliki 4 ciri tadi. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas tafsir pada hari ini. Jazakumullah khairan katsira juga kepada seluruh yang bertugas, baik Kang Asep maupun juga Bunda Janunung serta seluruh partisipan yang telah hadir pada hari ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda serta mendatangkan rahmat, magfirah dan ridhanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup kajian kita pada hari ini dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kami seluruh petugas atas segala kekurangan. Semoga esok hari Bapak Ibu kembali bisa bergabung di Zoom dan room yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.